Ya, terima kasih Ibu, Bapak, Ibu yang saya hormati berkaitan dengan analisis dari apa yang disampaikan Pak Wan dan beberapa Bapak Ibu guru yang lain. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, ketika kita membuat latar belakang itu tolong dipertajam. Jadi di awal Bapak Ibu ada sebuah judul, kemudian di situ latar belakang itu dipertajam. Contoh di Pak Marsono, Pak Wan, yaitu metode jigsaw kaitannya dengan meningkatkan prestasi belajar. Kita mulai dari prestasi belajar rendah. Apa penyebabnya prestasi belajar rendah? Tadi ada antusias siswa kurang, keaktifan kurang. Kenapa bisa begitu? Karena metode. Kemudian realita di lapangan, di sekolah Bapak Ibu, itu semacam apa, datanya diungkapkan. Penyelesaiannya, disitulah salah satu untuk meningkatkan prestasi belajar, itu dengan cara metode jigsaw. Dari situlah nanti kita akan bisa menentukan yang namanya perumusan masalah dari latar belakang itu. Latar belakang masalah, muncul rumusan masalah, diawali dengan apakah metode jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar. Berarti kalimat tanya, kata kuncinya itu. Kemudian muncul tujuan. Tujuan itu diambil dari rumusan masalah. Kalau kata kuncinya apakah, maka tujuannya untuk apa. Jadi nanti dikaji di Pak Wan itu untuk tujuan. Oke, siap. Tujuan itu kan untuk apa? Iya. Ya, itu nanti Bapak Ibu juga yang lain. Jadi itu kata kunci itu yang harus dipegang. Kemudian hipotesa berarti dugaan. Maka diduga bahwa metode jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar. Berarti hampir rampung proposal itu. Sudah sampai latar belakang sudah mendalam, kemudian rumusan masalah sudah, tujuan sudah, hipotesa sudah. Kalau itu sudah kuncinya, maka tinggal menentukan indikator. Indikator tentang pelaksanaan metode jigsaw dan indikator tentang prestasi belajar. Indikator prestasi belajar terutama di Pak Wan tadi jelas, keaktifan, antusias, nilai atau hasil belajar yang diperoleh. Dan masih ada beberapa lagi mungkin tadi. Nah, dari situlah akan ditentukan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data tentang keaktifan, antusias, nilai, kemudian di situ nanti kita akan menentukan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Tes tulis atau observasi. Gitu. Tapi ada beberapa masukan Pak, nanti alat ukur yang digunakan untuk tes tulis itu cenderung ke KI 3. Nanti dikaji lagi. Ya. Jadi tadi hanya ada 5 soal itu ya. Itu ya, KI 3. Nanti dikaji lagi. Lagi. Mungkin perlukah KI 4 atau mungkinkah perlu KI, karena tadi kan ada keaktifan, antusias, KI 1, 2, 3, 4 mungkin juga. Maka nanti dikaji kalau memang itu. Kemudian yang terakhir untuk prosedur, untuk menentukan instrumen, kemudian alat evaluasi, itu antara prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 sama tidak apa-apa. Jadi alat evaluasinya berbeda. Kalau sama kita bisa menentukan peningkatannya. Jadi prasiklus belum menggunakan jigsaw, siklus 1 menggunakan jigsaw, siklus 2 menggunakan jigsaw. Kalau alat ukurnya sama, instrumennya sama, maka peningkatan bisa kita lihat secara jelas. Itu masukan, mudah-mudahan nanti. Dan saya berharap, apa ini, proposal Pak Wan ini bisa maju terus. Jangan sia-sia. Pengalaman saya dulu semacam ini atau workshop, dalam 1 hari suruh membuat proposal, buat seadanya, sampai di rumah jadikan PTK. Setelah jadi PTK ajukan. 4D saya hanya gara-gara semacam ini. Ya ngomong-ngomong gini toh, jadi dari rumah dibuat jadi 4D selesai. Karena apa, masukan dari teman-teman itu. Jadi kita jangan sia-sia lah. Jangan sia-sia. Hari ini buat proposal, besok diperbaiki, besok maju pakai ini. Itu masukan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim atas tambahannya, masukannya, serta motivasinya untuk melanjutkan proposal ini menjadi sebuah tindakan betul dan nanti dilaporkan bisa untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Amin. Kalau mau naik ke golongan 4 nggih. Insya Allah Bu, ini baru 3D Bu. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang sia-sia. Inilah Pak bedanya proposal dengan laporan. Karena ada beberapa yang sudah sampai mencantumkan bab 4 dan bab 5. Kalau sudah ada bab 4 dan bab 5, hasil siklus 1, siklus 2 itu menunjukkan kalau sudah dilakukan tindakan. Ya, jadi proposal itu baru perencanaannya, nanti setelah betul-betul direncanakan, baru dilaksanakan. Actionnya nanti ya di laporannya setelah ada tindakan. Ada beberapa tambahan Pak Bu. Yang pertama tadi semuanya Bapak Ibu sudah paham ya untuk langkahnya, menentukan instrumennya. Secara umum begini, sama seperti yang disampaikan Pak Hakim tadi. Latar belakang masalah itu kalau berangkat dari betul-betul masalah yang terjadi, itu panjenengan lebih mudah di dalam menuangkan dalam tulisan Pak. Yang susah itu kalau ngarang. Nah, ini itu Bu. Iya, pengalaman S1 ya Pak ya. Teman-teman di S1 itu begitu. Jaluk judul. Minta judul, ketemu judulnya lagi golek lokasi. Bareng proposal wis dadi, ternyata di lokasi yang dipilih tidak ada persoalan itu. Akhirnya semua ngarang, latar belakangnya ngarang, nanti datanya ngarang, semuanya ngarang. Tapi kalau didasarkan pada persoalan yang real terjadi, yang panjenengan alami, itu akan lebih mudah panjenengan menuangkan di dalam latar belakang masalah. Nah, indikasinya tadi, persoalannya adalah prestasi belajarnya rendah, maka jenengan mengidentifikasi gejalanya, kira-kira apa ya yang menyebabkan. Sampai pada akhirnya panjenengan menemukan mencoba. Maka di sini ada hipotesisnya, mencoba dengan ngetes metode yang baru. Dakwah mesti metode ceramah. Latar belakang itu kan jenengan pada ngelak-ngelak dirinya sendiri kan. Jenengan cerita selama ini guru, padahal itu kan yang jenengan ceritakan diri panjenengan sendiri. Metode ceramah, metode yang konvensional ini dan seterusnya. Metode ceramah tidak jelek, tapi kalau dia sendirian, tanpa ceramah juga tidak akan tercapai. Jadi silahkan nanti kalimatnya dibuat bagaimana sehingga jenengan mengungkapkan tentang peristiwa atau permasalahan yang terjadi di sekolahan atau di kelas panjenengan masing-masing. Yang pasti begini, PTK itu kan berawal dari masalah kita, masalah panjenengan atau masalah kemudian melakukan tindakan perbaikan untuk dirinya sendiri. Kalau sudah ada hasil, baru bisa merekomendasikan kepada guru lain. Oh, ternyata jigsaw itu bisa digunakan untuk begini. Maka di dalam isi proposal ada bab 3 misalnya, wawancara. Saya sedikit membaca lupa, mohon maaf punya Pak siapa atau Bu siapa, wawancara dengan guru PAI. Yang dimaksud wawancara dengan guru PAI itu siapa? Padahal guru PAI-nya kan panjenengan sendiri. Iya, salah itu Bu. Nah ini yang harus dicermati lagi. Yang jadi subjek di dalam melakukan tindakan itu guru PAI, subjek yang dikenai tindakan adalah siswa di kelas yang panjenengan ajar. Ya memang versi PT proposal susunan itu ada beberapa versi ya. Ada yang ditulis rinci, subjek penelitian itu subjek yang melakukan tindakan dan subjek yang dikenai tindakan. Tapi ada yang cukup subjeknya secara umum adalah siswa di kelas berapa. Nah, itu monggo. Ya. Kemudian kaitannya lagi dengan siklus Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim bahwa instrumen untuk siklus 1, prasiklus, siklus 1, siklus 2 itu sama, tidak ada masalah. Cuman panjenengan harus memperhatikan ada observer yang panjenengan tunjuk
dengan kolaborasi dengan guru PAI kelas lain misalnya, harus jelas nanti yang mengamati atau observasi itu siapa.